Hai Moviers, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film produksi Netflix yang diadaptasi dari komik. Bergender action fantasi dan berdurasi kurang lebih 2 jam. Film ini dibintangi oleh Charlize Theron, Chiwetel Ejiofor, Harry Melling. Film ini berjudul The Old Guard. Bagaimana kesimpulan tentang film ini? Ditunggu di akhir review ya. Gua akan memulainya dengan wow, Charlize Theron kembali menjadi badass lady. Setelah dia sukses memerankan badass lady di Mad Max Fury Road, image cewek jagoan semakin melekat saja dengan artis satu ini. Apalagi setelah itu, dia bermain di Atomic Kitten, lalu Fast and Furious 8, dan tentunya upcoming Fast and Furious 9. Dan di film The Old Guard ini, dia kembali mendapat peran sebagai badass lady, cewek jagoan. Film diawali dengan bertemunya Charlize Theron yang berperan sebagai Andy dengan teman-teman lamanya, yaitu Booker, Joe, dan Nikki. Mereka merupakan tentara mercenary dan berkumpul untuk membahas tawaran misi dari seseorang. Apakah harus menerima misi itu atau menolak misi itu? Pada akhirnya, Andy dan Booker bertemu dengan orang itu. Orang itu bernama Copley, yang merupakan mantan CIA dan sudah kehilangan istrinya karena penyakit ALS. Copley menawarkan misi untuk menyelamatkan anak-anak yang disandra di Sudan Selatan. Copley memberikan peta dan lokasi persembunyian di mana anak-anak itu disandra. Malam hari tiba, dan mereka memulai misi penyelamatannya tersebut. Setelah tiba di lokasi, ternyata mereka dijebak. Andy, Booker, Joe, Nikki ditembak secara membabi buta oleh pasukan tentara-tentara tersebut. Tapi, mereka hidup kembali. Yap, hidup kembali. Peluru yang ada di dalam tubuh mereka perlahan-lahan keluar. Dan luka-lukanya kembali sembuh. Ternyata Andy, Joe, Nikki, dan Booker adalah pejuang yang tidak bisa mati dan sudah hidup ratusan tahun lamanya. Ya, jadi kayak sekelompok geng yang isinya Wolverine semua. Tentu saja, dengan tanpa ampun, satu kompi pasukan tentara itu disikat semua tanpa sisa. Sementara itu, di sisi bumi lainnya, tepatnya di negara Afghanistan, tentara-tentara marinir Amerika sedang mencari seseorang yang diduga teroris. Salah satu dari tentara marinir tersebut adalah seorang tentara wanita muda yang bernama Nile. Nile menemukan orang yang dicari tersebut, tapi dengan refleks dan tanpa sengaja, Nile menembak orang tersebut. Nile berusaha untuk menyelamatkan orang tersebut, tapi justru malah nasib Nile. Nile terbunuh dan wafat. Di saat mereka hendak kembali ke markas, tiba-tiba Andy dan teman-temannya bermimpi tentang kejadian yang membuat Nile meninggal. Dan begitu pula dengan Nile yang bermimpi tentang Andy. Andy, Brooke, Joe, dan Nikki, mereka bingung. Kenapa setelah lebih dari ratusan tahun, mereka mengalami mimpi ini? Seperti ikatan batin dengan Nile. Akhirnya mereka putuskan. Andy yang mencari Nile, dan mereka bertiga kembali ke markas di Prancis
untuk mencari tahu keberadaan Copley. Copley ternyata membantu perusahaan farmasi yang dipimpin oleh Stephen Merrick. Ya, aktor pemeran Stephen Merrick looks familiar ya. Dia pernah main di Harry Potter, dan pada waktu itu tubuhnya agak gemuk. Oke. Copley melaporkan tentang superpower yang dimiliki Andy dan teman-temannya. Merrick begitu takjub dan berambisi untuk menangkap mereka semua dan meneliti mereka untuk alasan kemajuan kesehatan pada manusia. Dan tentu saja di pikiran Merrick, uang. Andy berhasil menemukan Nile yang bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Bagaimana dia yang tadinya sudah mati masih bisa hidup lagi. Tidak mudah bagi Andy untuk membawa Nile dan meyakinkan Nile untuk ikut dengan Andy. Tapi pada akhirnya Andy bisa membawa Nile ke salah satu markas mereka di Prancis dan berkumpul dengan Booker, Joe, dan Nicky. Mereka menjelaskan siapa diri mereka, tentang mereka, sejarah mereka, dan berapa lama mereka hidup. Mereka berusaha untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Nile. Mereka juga menceritakan bahwa Andy adalah orang pertama yang mempunyai superpower tersebut. Dan ternyata superpower itu tidaklah abadi. Ada saat waktunya superpower itu akan hilang. Mereka juga menceritakan sejarah Andy dengan teman seperjuangannya yang bernama Quint. Dan betapa tragisnya nasib Quint yang harus ditenggelamkan kurang lebih selama 500 tahun lamanya. Di waktu bersamaan, Copley berhasil menemukan Andy dan teman-temannya. Sekelompok tentara-tentara elit menyerang salah satu markas Andy. Booker terluka cukup parah. Joe dan Nicky berhasil Copley tangkap. Andy, Nile, dan Booker terkurung. Andy berusaha untuk keluar dari serangan tentara-tentara elit tersebut. Di saat baku hantam terjadi, ada kejadian penting yang menjadi peringatan buat Andy. Andy tertusuk pisau. Tapi pada akhirnya Andy, Booker, dan Nile berhasil pergi dari sergapan Copley dan tentara-tentara elitnya. Nick dan Joe dibawa ke lab Merrick dan mereka mulai dijadikan objek eksperimen. Pengambilan DNA, pengambilan contoh darah, dan sebagainya. Copley mulai merasa tidak nyaman dengan cara dan pikiran Merrick, dan dia mulai mempertegas alasan kenapa dia membantu Merrick. Karena yang semua Copley lakukan untuk kebaikan kesehatan manusia. Apalagi sejak istri Copley meninggal. Dia merasa bahwa kesehatan manusia harus lebih maju. Itulah alasannya kenapa Copley membantu Merrick menangkap Andy dan teman-temannya. Masih ingat kejadian saat Andy tertusuk pisau? Nah, Andy mulai menyadari bahwa her time is up. Dirinya sudah tidak mempunyai superpower lagi. Kemampuan sembuhnya sudah hilang. Tanpa sepengetahuan Booker dan Nile, Andy pergi ke apotek dan berobat untuk menyembuhkan luka tusukan tersebut. Booker dan Andy mulai melacak keberadaan Copley dan menemukan lokasi kediaman Copley yang berada di Inggris. Andy berusaha untuk membujuk Nile untuk tetap bersama-sama.
Tapi Niall memilih untuk berpisah. Niall memilih untuk bertemu dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Akhirnya, hanya Booker dan Andy yang menyergap kediaman Copley. By the way, ada sedikit spoiler alert ya. Saat bertemu Copley, ternyata Copley selama ini mencari tahu tentang informasi yang berhubungan dengan Andy dan masa lalu Andy. Tapi dengan diam-diam, Booker berkhianat dan menembak Andy dari belakang. Booker tidak mengetahui bahwa superpower Andy sudah menghilang. Dan betapa kagetnya Booker saat dirinya tahu tentang itu. Alasan Booker melakukan ini semua karena dia sudah bosan hidup terlalu lama. Dan percaya kalau perusahaan farmasi Merrick punya solusinya. Tapi apa daya, Andy dan Booker pun juga ditangkap dan dibawa ke laboratorium untuk dijadikan objek eksperimen bersama dengan Joe dan Nikki. Di saat Niall hendak pergi, tiba-tiba Niall menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dan akhirnya, Niall kembali lagi untuk membantu Andy di kediaman Copley. Sesampainya di rumah Copley, Niall sudah terlambat karena Andy sudah ditangkap oleh Merrick. Niall yang tadinya ragu untuk bergabung dengan Andy dan teman-temannya, akhirnya yakin untuk membantu Andy. Setelah Copley menjelaskan fakta dan data yang Copley peroleh, bahwa Andy dan teman-temannya mempunyai misi untuk membantu manusia dan membuat dunia menjadi lebih baik. Copley membantu Niall untuk membebaskan Andy dan teman-temannya. Copley memberikan kartu akses masuk ke laboratorium Merrick kepada Niall. Karena Niall juga mempunyai superpower, akhirnya Niall yang maju sendirian. Langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, Niall berhasil mengalahkan para penjaga-penjaga tentara tersebut. Dan akhirnya berhasil menemukan dan membebaskan Andy, Joe, Nikki, dan tentu saja Booker. Walaupun Booker sempat berkhianat kepada Andy. Mereka berlima mulai berusaha untuk menemukan Merrick. Dan perlahan-lahan, para penjaga-penjaga di sana berhasil mereka kalahkan. Dan pada akhirnya, mereka bertemu dengan Merrick dan juga berhasil mengalahkan Merrick. Mereka berlima selamat dan pergi meninggalkan lokasi tersebut sebelum polisi datang. Di sebuah bar, Booker menunggu hasil keputusan dari Andy, Joe, dan Nikki atas perbuatannya terhadap Andy. Niall menemani Booker dan juga bercerita bahwa Niall sudah yakin untuk bersama-sama Andy membantu kehidupan manusia dan membuat dunia lebih baik. Andy memberitahu hasil keputusan bahwa selama 100 tahun ke depan, Booker akan sendirian dan mereka akan bertemu lagi setelah 100 tahun di tempat ini. Walau sulit, tapi Booker mengerti dan menerima dengan lapang dada hasil keputusan bersama itu. Andy, Joe, Nikki, dan Niall, mereka berkunjung ke tempat kediaman Copley. Joe dan Nikki kagum dengan hasil pencarian Copley tentang masa lalu mereka. Ternyata Copley banyak tahu tentang mereka. Andy meminta kepada Copley, apalagi dengan rekam jejak dan koneksinya sebagai mantan CIA,
untuk membantu Andy dan timnya membuat dunia lebih baik. Dan Copley dengan senang hati membantu Andy. Di akhir film, di saat Booker sedang mau ke apartemennya, ternyata sudah ada seseorang yang menunggu Booker. Seseorang itu adalah Quinn, teman seperjuangan Andy yang ditenggelamkan. The end. Oke Moviers, review film The Old Guard sudah. Dan sekarang, kesimpulan yang gue dapat dari film ini. Yang pertama, sedikit happy. Karena ada film adaptasi dari komik yang bukan dari Marvel Universe atau DC Universe. Ya, kurang lebih sama lah kayak film Hellboy dan Kick-Ass yang sama-sama dari komik non-Marvel dan DC Universe. Lalu kesimpulan gua yang kedua. Kalau ditonton actionnya, sekilas ala-ala John Wick. Yaitu bela diri dengan pistol, dan diarah ke kepala, lalu menembak dengan jarak dekat. Yang ketiga, perangnya cukup unik dan aneh. Karena para jagoannya susah mati. Jadi bikin hambar actionnya. Karena nggak seimbang, nggak ada gregetnya. Cuma melawan banyaknya pasukan tentara-tentara jahat dan jagoan yang ada superpowernya. Jadi nggak imbang. Nah, di ending film, teman seperjuangan Andy muncul, yaitu Quinn, dan mau ajak Booker bergabung. Can she be the villain? Apakah Quinn akan jadi penjahat berikutnya? Kalau memang dibikin Old Guard yang kedua, kayaknya akan lebih seru. Akan lebih imbang. Ya, we'll see. Film The Old Guard ini kami kasih nilai di angka 6 dari 10. Terima kasih Moviers sudah menonton YouTube kami, Film Moviers. Sampai jumpa di review dan kesimpulan film lainnya. Mudah-mudahan kalau tidak keberatan, di-subscribe ya, share dan like. Komen juga boleh. Dan kira-kira mau bahas film apa untuk berikutnya? Dan bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Terima kasih. Bye Moviers. Sampai jumpa.